Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Debi. Hari ini kita akan mempelajari tentang motivasi, masih di dalam materi manajemen. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas pada materi motivasi ini. Pada bab ke-6 ini, yaitu pengertian motivasi, teori-teori yang mendukung dalam motivasi, hubungan desain pekerjaan dengan motivasi, hubungan motivasi dengan upah, sistem balas jasa yang efektif untuk motivasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari motivasi. Motivasi ini merupakan suatu kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri karyawan yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan dari karyawan dan tujuan dari perusahaan. Teori motivasi ini diperkenalkan oleh teori hierarki Maslow. Ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 43. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Nah, hal-hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Yang pertama, harus ada yang namanya fisiologis. Fisiologis ini terkait dengan makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, harus ada rasa aman. Rasa aman bagi karyawan, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lainnya. Kemudian harus ada yang namanya sosial. Afeksi, relaksasi, relasi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kemudian digambarkan dalam bentuk piramid ini pada posisi keempat adalah penghargaan. Nah, kita mesti harus dihargai. Kita menghargai dan dihargai. Nah, maka dari itu ada terkait di sini pencapaian status tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Nah, pada puncaknya aktualisasi diri akan terjadi, yaitu poin-poinnya pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Pondasinya adalah fisiologi. Kalau misalnya kita itu sejahtera, kalau misalnya karyawan itu tidak memikirkan lagi, hari ini kita digaji segini, bulan ini kita masih bisa makan, bulan depan ternyata ada hutang yang harus dibayar, maka tentu akan mengurangi dari pemasukan kita. Nah, maka bagaimana ya untuk mengaktualisasikan diri? Jadi akan terjadi kesulitan untuk mengaktualisasikan diri. Kenapa? Karena fisiologi belum selesai. Kemudian ada ancaman, rasanya fisiologi ada. Oke, ancaman. Oh, ternyata ada yang meneror. Keamanan kita tidak bagus. Tidak teratur hidup kita rasanya. Gara-gara bekerja di sini tidak teratur. Gara-gara ini contohnya ya, gara-gara bekerja di sini nggak teratur. Stabilitas kita nggak teratur. Itu contoh. Nah, ternyata kita merasa tidak aman, tidak nyaman. Nah, maka aktualisasi diri juga tidak akan pernah terjadi. Kemudian fisiologi oke, rasa aman oke, ternyata sosial yang kurang. Interaksi dengan keluarga, kita berelasi, pencapaian status dan tanggung jawab reputasi. Keluarga dan lain-lain. Ternyata 3 ini poinnya aman. Sosial, fisiologi yang pertama, rasa aman, sosial. Nah, ternyata nggak dihargai. Kita udah capek-capek bikin ini nggak dihargai. Kita udah capek-capek bekerja ini nggak dihargai contoh. Nah, maka tentu tidak akan sampai ke aktualisasi diri. Tapi kalau 4 komponen ini sudah tercapai, maka tinggallah pengembangan diri. Kalau tidak mau mengembangkan diri, inilah baru yang jadi pertanyaan. Maka dari itu ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar dan harus terpenuhi, sehingga aktualisasi diri bisa berlangsung. Piramid ini bisa bekerja ke atas.
Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikologi. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman. Kemudian kebutuhan sosial, dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tentunya dibutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Jadi memang harus ada yang namanya interaksi sosial, baik itu dalam relasi, keluarga, saudara, famili, dan sebagainya. Kemudian harus ada yang namanya poin keempat, kebutuhan penghargaan. Kita harus dihargai. Bagaimana caranya kita dihargai? Maka kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Maka pesan Pak Debi adalah kebutuhan ini biasanya adalah setelah kebutuhan dari fisiologi sosial dan keamanan. Jika sudah terpenuhi, setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. Nah, nanti bisa juga dibaca pengertian bakat menurut para ahli. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri itu merupakan kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Jadi kalau misalnya 4 kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka mengaktualisasikan diri lagi untuk memenuhi ambisi pribadi. Kemudian teori motivasi menurut MC Silan itu ada 3, the need for power, the need for affiliation, need for achievement. Nah, ini bisa kita lihat ada namanya kekuatan, ada namanya affiliation, kemudian ada nama achievement atau pencapaian. Jadi ketiga hal ini saling beririsan antara kekuatan, pencapaian, dan afiliasi. Maka dari itu MC Silan menjelaskan bahwa konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan, power, ya, yang ada dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan menurut MC Silan itu individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan yang lainnya. Nah, terdapat nanti 3 kebutuhan yang dijelaskan pada teori ini. Yang pertama itu kebutuhan prestasi, yaitu tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Nah, dalam hal ini seorang harus bisa menentukan tujuan yang logis dengan memperhitungkan risiko yang ada serta melakukannya secara kreatif dan inovatif. Kemudian kebutuhan afiliasi, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Jadi mereka haruslah peka terhadap struktur pengaruh antara satu sama lainnya, bahkan mencoba untuk menguasai orang tersebut hingga mengatur tingkah lakunya. Kita masuk ke teori X dan Y menurut MC Green. Nah, pada teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal nih, yang kemudian dikembangkan oleh MC Green. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori X. Kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Nah, kalau bahasa kitanya menghindar dari satu pekerjaan yang diberikan. Nah, itu. Nah, karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian, bahkan diperlakukan hukuman, serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau bagi pekerja yang pemalas, tidak senang bekerja, nah, maka didefinisikan sebagai teori X. Nah, rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari rasa tanggung jawab. Teori ini memang masih banyak digunakan beberapa organisasi dikarenakan para manajer menganggap jika anggapan-anggapan dalam teori tersebut adalah benar serta bisa diamati dari perilaku manusia. Namun sesuai dengan anggapan yang ada, teori tersebut memang tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, untuk itulah MC Green menjawabnya dengan menggunakan teori yang didasarkan pada kenyataan. Berikut ini anggapan dasar dalam teori Y. Usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Nah,
Rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak. Nah, jadi tidak hanya menerima namun juga ingin ikut serta mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Nah, pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman bukanlah cara untuk yang tepat mengarahkan kepada tujuan organisasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa teori X dapat kita lihat pada gambar ini. Pemalas tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tidak memiliki ciri-ciri multitasking atau multitask worker. Harus terus diawasi, diancam serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan dalam satu organisasi. Dan bersifat autokrasi. Sementara teori Y mengatakan lebih bekerja berdasarkan kesadaran sendiri. Memiliki ciri multitask worker. Jadi memiliki kemampuan kreatif, imajinasi, kepandaian serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan bekerja. Nah, seorang yang komit terhadap kerjaannya tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena mereka memiliki pengendalian serta pengarahan diri untuk bekerja sesuai tujuan organisasi dan bersifat demokrasi. Tergantung kita mau pilih yang mana, teori X atau teori Y. Kalau teori X udah jelas bahwa dia suka dipaksa-paksa. Nah, pemalas, suka menghindar dari pekerjaan, tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Sementara teori Y itu memiliki kesadaran sendiri, memiliki ciri-ciri multitask worker, dan lain sebagainya. Kemudian pada keempat yaitu teori motivasi menurut Herzberg. Ada dua faktor katanya. Ada faktor hygiene yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan kerja. Faktor motivator yang tinggi akan menimbulkan kepuasan kerja. Nah, teori Herzberg ini sering dikenal dengan teori dua faktor. Nah, jadi menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, dua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik, yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan dari faktor-faktor ini bisa mengurangi ketidakpuasan kerja lebih efisien, namun tidak bisa mengakibatkan dorongan kerja. Faktor iklim ini lebih baik. Nah, jadi tidak akan memicu motivasi. Hanya saja jika tidak ada faktor ini maka tidak berfungsinya faktor motivasi. Ada teori dua faktor Herzberg ini dapat kita gambarkan dalam sebuah tabel. Dapat kita buat dalam sebuah tabel yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi ini terkait ke dalam prestasi, penghargaan atau reward, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan grow atau pertumbuhan. Sementara faktor kesehatan itu termasuk ke dalam ekstrinsik, yaitu supervisi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, bayaran dan keamanan, kebijakan perusahaan. Yang kelima ada nama teori R.G. Clayton. Jadi teori yang dimukakan oleh Aldefer ini dikenal dengan teori R.G. memiliki kepanjangan E. E itu adalah existence, yang mana kebutuhan akan eksistensi, relatedness, yang mana kebutuhan dikaitkan dengan pihak lainnya, serta grow, menyatakan suatu kebutuhan untuk tumbuh. Jadi kita ini memang bekerja harus ada perkembangan, ada pertumbuhan. Kalau misalnya hari ini sama dengan hari kemarin, maka dalam Al-Quran dikatakan kita merugi. Makna dari ketiga istilah ini memiliki dua poin yang sangat penting. Yang pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan
Jadi diantaranya model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Hal ini dikarenakan eksisten berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow. Jadi relatedness berkaitan dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat di dalam konsep Maslow. Sedangkan grow memiliki arti yang sama dengan self-actualization. Pada teori Maslow, kedua teori dari Alder ini memang lebih menekankan pada segala jenis kebutuhan manusia diusahakan untuk dapat dipenuhi secara serentak. Bila teori Alder ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. Kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Maka terjadilah semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar lebih besar. Pandangan ini sepertinya didasarkan pada sifat pragmatisme manusia, yang mana dikarenakan dasar akan keterbatasannya, maka seorang bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi yang objektif. Dengan kata lain, memusatkan fokus dan perhatiannya pada hal-hal yang mungkin bisa dicapai. Hubungan desain pekerjaan dengan motivasi itu adalah suatu fungsi penetapan pekerjaan seseorang individu atau kelompok secara organisasional. Nah, dalam menetapkan pekerjaan terhadap karyawan didasarkan pada dimensi inti pekerjaan, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi atau signifikan tugas, otonomi, dan umpan balik. Harus ada feedback. Diharapkan dengan desain pekerjaan karyawan bisa memahami tugas-tugasnya. Jika pekerjaan yang dihadapi bisa dipahami, maka secara otomatis memberikan motivasi untuk segera menyelesaikannya, sehingga pekerjaan akan selesai secara efektif dan efisien. Sarana untuk membangkitkan motivasi itu dapat kita lihat. Yang pertama yaitu dengar pendapat atau informasi. Kebanyakan orang lain mengetahui latar belakang ataupun alasan suatu tindakan kepada karyawan sebelumnya dijelaskan gambaran dan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan terperinci. Nah, yang pertama itu dengar pendapat. Ya, harus ada menghasilkan sebuah informasi. Jadi tindakan kepada karyawan, jadi dijelaskan terlebih dahulu gambaran-gambaran dan spesifikasinya, karena kebanyakan dari karyawan itu ingin mengetahui latar belakang kita, latar belakang yang akan dijelaskan. Jadi memang harus didengarkan dan dijelaskan secara terperinci. Melimpahkan wewenang. Pelimpahan wewenang ini dapat memberikan motivasi yang kuat, asalkan dilakukan pada waktu yang tepat dengan orang yang benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan pada saat itu. Kemudian memperkaya tugas dengan memberi keleluasaan lebih kepada karyawan dalam mengontrol pekerjaan mereka. Dalam hal ini karyawan bertanggung jawab atas perencanaan, pembuatan agenda kerja, dan pengerjaannya. Nah, seperti itu. Kemudian mengukur sendiri bagaimana mereka bekerja dan membuat perbaikan atau penyesuaian pada bagian-bagian yang diperlukan. Jadi harus memperkaya tugas. Jadi kasih tugas pada karyawan tuh gunanya adalah agar karyawan lebih leluasa, memberikan keleluasaan lebih kepada karyawan dalam mengontrol pekerjaan mereka, sehingga karyawan bertanggung jawab atas perencanaan yang dibuat, dan lain sebagainya. Memberikan penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Penghargaan terhadap pekerjaan yang terselesaikan dengan baik akan menyenangkan karyawan tersebut. Dengan demikian akan bekerja lebih baik. Hubungan motivasi dengan upah. Upah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi motivasi kerja, yaitu satu dorongan atas apa yang dikerjakan. Sehingga upah dan motivasi harus selaras, harus seimbang ya. Apa yang dikorbankan atau diperjuangkan karyawan dan imbalan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga terjadi keadilan dan keselarasan antara upah dan motivasi kerja. Nah, ini penting juga nih, sistem balas jasa yang efektif dengan motivasi.
Kita bisa membuat 4 generalisasi umum. Jadi bisa kita lihat yang pertama, kepuasan karyawan dipengaruhi oleh berapa banyak balas jasa yang diterima dan berapa banyak balas jasa yang menurut masing-masing individu patut diterima. Yang kedua, kepuasan karyawan dipengaruhi oleh besarnya balas jasa yang diterima oleh orang lain. Karyawan seringkali salah dalam menilai balas jasa yang diterima orang lain. Saat seorang karyawan percaya bahwa orang lain menghasilkan lebih banyak uang dari yang sepantasnya, potensi ketidakpuasan meningkat. Nah, ini bahaya sekali nih. Jadi kepuasan karyawan itu dipengaruhi oleh berapa banyak balas jasa yang ia terima. Kepuasan karyawan juga dipengaruhi besarnya balas jasa yang orang lain terima. Nah, ini bahaya nih. Nah, jadi maka dari itu gaji atau salary ataupun bonus ataupun insentif jangan kasih tahu ke teman atau ke karyawan lain karena bahaya. Ada kode etiknya. Jadi harus ada namanya konfidensial atau kerahasiaan dalam melakukan proses pemberian insentif. Atau dibikinkan betul aturan-aturan yang jelas tentang penggajian karyawan, tentang insentif yang diberikan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Nah, yang ketiga, kepuasan kerja secara keseluruhan dipengaruhi oleh beberapa puasnya karyawan terhadap balas jasa, baik itu ekstrinsik ataupun intrinsik yang Bapak jelaskan tadi, yang dihasilkan dari pekerjaan mereka. Sistem balas jasa akan mempengaruhi perilaku karyawan seperti kehadiran, absensi. Jika balas jasa itu didasarkan pada kinerja aktual, karyawan cenderung bekerja lebih keras untuk mendapatkannya. Nah, jadi gitu. Jadi ada namanya kalau dalam perusahaan KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu mengukur tingkat kinerja dari karyawan berdasarkan nanti beberapa macam faktor. Salah satunya adalah tingkat kepuasan kerja. Kemudian ada namanya sistem balas jasa. Akan berpengaruh terhadap motivasi karyawan. Jadi seorang karyawan cenderung akan berusaha lebih keras jika dia tahu bahwa kinerja akan diukur, dievaluasi, dan diambil dengan balas jasa. Nah, ini dia. Jadi harus ada evaluasi dalam perusahaan. Nah, jadi penghargaan kinerja hasil dipengaruhi oleh sejauh mana karyawan percaya bahwa kinerja akan diikuti oleh balas jasa. Nah, ini berkaitan dengan teori penghargaan. Kemudian ada namanya merancang sistem balas jasa yang efektif. Jadi para pakar itu sepakat bahwa sistem balas jasa yang efektif itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, sistem balas jasa mesti memenuhi kebutuhan dasar individu. Yang kedua, sistem balas jasa itu harus cukup bagus jika dibandingkan dengan sistem balas jasa dari organisasi-organisasi lain. Yang ketiga, distribusi balas jasa itu di dalam organisasi harus adil, harus diketahui oleh karyawan lain agar tidak terjadi kecemburuan atau ketimpangan sosial. Sistem balas jasa harus memperhitungkan bahwa individu-individu yang berbeda memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dan memilih cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendekatan-pendekatan populer dalam penyediaan balas jasa itu bisa kita lihat sistem merit. Jadi ada namanya sistem merit. Sistem balas jasa menyediakan tingkat kenaikan gaji yang berbeda-beda pada akhir tahun yang didasarkan kepada performa kinerja secara menyeluruh. Kemudian ada namanya sistem insentif atau bonus, pembagian bonus. Balas jasa kepada karyawan dalam proporsi yang setara dengan apa yang mereka lakukan. Banyak pekerjaannya kasih bonus, sedikit bekerjanya nggak dapat bonus. Semua harus ada tentunya di dalam aturan atau di dalam standar operasional prosedur di bagian penggajian ataupun keuangan. Kemudian ada namanya 4 macam sistem insentif yang semakin populer, yaitu profit sharing, bonus tahunan kepada karyawan berbasis laba perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu dapat laba yang gede, dapat laba yang banyak, maka akan dilakukan yang namanya proses bonus tahunan. Nah, biasanya kalau mendengar bonus tahunan nih, karyawan bahagia nih, wah dapat bonus walaupun tidak banyak. Nah, artinya sebagai apresiasi atau sebagai penghargaan terhadap karyawan. Kemudian ada namanya gain sharing.
berbasis grup, di mana semua anggota grup mendapatkan bonus jika level kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya terlampaui. Artinya ada target-target di dalam grup. Contoh divisi A, marketing A. Marketing A memiliki anggota 7 orang. Nah, ternyata marketing A tidak dapat bonus dia karena ada 2 marketing yang tidak sampai target. Maka pindah ke marketing B. Marketing B ternyata ada 7 anggota juga. Nah, ternyata 7 anggota ini dapat semuanya. Sampai targetnya, maka dapat bonus. Nah, maka itu terkait dengan gain sharing. Kemudian ada lump sum bonus plan, menyediakan bonus kas 1 kali kepada tiap karyawan. Nah, bukan kenaikan gaji pokok. Nah, kemudian ada nama pay for knowledge, melakukan pembayaran untuk individu, bukan untuk pekerjaan. Contoh, karyawan A ini bagus nih, si Udin. Si Udin ini ternyata jatuh sakit. Nah, dia tidak mampu membayar karena baru pula dibuatkan belum dibuatkan BPJS kesehatan. Nah, maka perusahaan mengcover apapun sakitnya si Udin. Maka itu bisa dikategorikan kepada pay for knowledge. Jadi melakukan pembayaran untuk individu, bukan untuk pekerjaan. Individu A sakit, dikasih. Nah, itu. Kemudian pentingnya motivasi ini bisa kita lihat adalah motivasi membangun attitude, etika atau mindset dari pekerja, motivasi memberikan kesuksesan, motivasi menaikkan performa, motivasi memberikan support atau dukungan terhadap karyawan, motivasi menjadi suatu ide, kemudian motivasi dapat menjadi jalan untuk menuju goal. Goal itu adalah jalan untuk mencapai hasil. Motivasi juga terkait ke dalam empowerment, reward, penghargaan, grow, pertumbuhan, education, pendidikan, achievement, pencapaian. Nah, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.